Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas pembahasan dari soal tugas dari pertemuan 4 tentang metode forecasting. Kali ini saya akan membahas untuk soal yang nomor 2. Untuk pertanyaannya sama dengan metode single moving average, metode weighted moving average, dan exponential smoothing. Di soal nomor 2 itu ada tambahan tentang metode double moving average. Nah, kali ini saya akan membahas pembahasan dari atau jawaban dari pertanyaan soal nomor 2. Oke. Dengan soalnya ada data permintaan dari produk X dari perusahaan ABC. Di sini ada data dari permintaannya. Nah, demand yang digunakan. Nah, jadi setiap mahasiswa saya minta untuk menentukan demand-nya masing-masing dengan cara menambahkan di data awal ini dengan 2 angka di belakang nomor BP-nya. Tujuan saya menggunakan ini agar semua data yang digunakan masing-masing mahasiswa itu berbeda. Jadi tugas pertama dari mahasiswa adalah menentukan data demand yang akan digunakan nantinya. Saya berikan contoh di sini, misalkan nomor BP mahasiswa itu ada 20, 30, 123, artinya 2 angka di belakang nomor BP itu adalah 23. Jadi untuk data demand yang digunakan itu adalah 119 ditambah dengan 23, jadi 142. Jadi data yang digunakan nanti adalah 142. Begitu seterusnya. Jadi mahasiswa awalnya harus menentukan demand yang digunakan ini dulu, baru ditentukan forecasting untuk masing-masing metode. Ini untuk soalnya. Yang pertama, menentukan single moving average dengan 3 bulan rata-rata untuk periode bulan April sampai Januari. Kemudian yang kedua, dengan metode double moving average, rata-ratanya 4 bulan rata-rata bergerak. Kemudian untuk rata-rata bergerak dengan moving average kedua itu dari Juli sampai Desember yang dilakukan forecasting dari Januari, Februari sampai Maret. Kemudian peramalan dengan metode weighted moving average dari bulan April sampai Januari dengan 3 periode diketahui bobotnya 0,5, 0,3, 0,2 dengan pengamatan terbaru berbobot lebih tinggi. Misalkan bulan Januari, Februari, Maret. Nah, yang akan di forecasting itu bulan April. Jadi pengamatan terbarunya adalah bulan Maret. Artinya bobot paling tinggi adalah bulan Maret, kemudian Februari, kemudian Januari. Itu juga kalau kita menekan forecast bulan Mei, berarti bobot paling tingginya April, kemudian Maret, kemudian Februari. Begitu seterusnya. Kemudian yang keempat yang ditanyakan adalah metode exponential smoothing dengan yang alfa 0,25 dan alfa yang 0,4. Untuk bulan Februari sampai Januari dengan asumsi forecast bulan Januari adalah 110 ditambah dengan 2 angka terakhir nomor BP masing-masing. Oke, baiklah pada ini kita bahas jawabannya. Yang pertama itu soal pertama kita menggunakan metode single moving average. Nah, ini yang saya minta. Kalau data yang saya gunakan untuk penyelesaian ini adalah data awal. Jadi nanti hasilnya akan berbeda dengan hasil yang dibuat. Tapi mahasiswa yang saya minta adalah dia menggunakan data yang demand yang digunakan ini. Contoh tadi 119 itu dapatnya dari 119 ditambah 23, artinya 142. Begitu seterusnya. Jadi mahasiswa nantinya akan menggunakan data yang ini sebagai untuk forecastnya. Oke. Untuk soal pertama, peramalan dengan metode moving average 3 bulan April sampai Januari. Oke, ini mudah ya. Caranya adalah merata-ratakan data 3 bulan. Di bulan Januari, Februari, Maret dibagi 3, hasilnya segini, 109, 11 untuk bulan April, bulan Mei, bulan Juni, Juli, sampai bulan Januari 2021. Itu adalah hasil forecast dari bulan Oktober, rata-rata dari bulan Oktober, November, dan Desember.
Ini dia jawaban untuk nomor 1. Kemudian untuk yang double moving average itu adalah rata-rata dengan 4 bulan rata-rata bergerak. Berarti kita mulai dari bulan keempat, caranya sama, rata-rata dari 1, 2, 3, 4, itu dia hasilnya, S aksen T. Kemudian sama untuk aksen X double aksen T, itu 4 bulan rata-rata bergerak. 4 bulan rata-rata bergerak, berarti kita mulainya di sini yang ini bulan dari bulan April, Mei, Juni, dan Juli, begitu seterusnya. Kemudian setelah kita dapat X double aksen T, kita menggunakan mencari nilai A. Nilai A itu rumusnya adalah S aksen T ditambah X aksen T dikurang X aksen double T. X double aksen T, sorry. Jadi rumusnya adalah X aksen T ditambah X aksen T yang biru dikurang dengan X double aksen T. Berarti itu nilai A. Gitu sama untuk yang kedua, berarti yang bulan Agustus, X aksen T bulan Agustus ditambah X aksen T dikurang dengan X double aksen T bulan Agustus. Untuk mencari nilai B, rumusnya adalah 2 kali X aksen T dikurang X double aksen T per V kurang 1. V adalah jangka waktu moving average. Nah, V yang kita gunakan jangka waktunya tadi adalah 4, berarti V-nya adalah 4. Untuk B berarti 2 dikali X aksen T dikurang dengan X double aksen T dibagi dengan V kurang 1. V-nya 4 dikurang 1, jadi B-nya dapat 3,13. Begitu seterusnya untuk mencari nilai B. Sehingga pada soal nomor 2 yang ditanya itu adalah bulan Januari, Februari, Maret. Nah, untuk menentukannya dihitung dengan rumus nih, tambah FTM tambah A sama dengan AI ditambah AT tambah BTM. M-nya adalah volume forecasting yang ke depan. Karena yang diminta di sini 3, berarti untuk menentukannya adalah A ditambah dengan B dikali dengan 1. Itu adalah tandanya adalah untuk 1 bulan ke depan. Kemudian yang ini menghitungnya adalah A ditambah B dikali dengan 2 bulan ke depan, karena kita hanya ketahui A sampai B itu adalah sampai bulan Desember. Jadi kita buat untuk 2 bulan ke depan dengan nilai A dan B di bulan Desember. Untuk yang Maret berarti dikali 3, karena itu forecast untuk bulan ketiga. Beda halnya dengan yang di sini. Kalau misalkan kita di sini, kita menggunakannya 1 bulan, karena kita tahu A dan B bulan sebelumnya. Ini juga kita gunakan 1 karena kita tahu bulan A dan B, nilai A dan B bulan sebelumnya. Tapi kalau di sini kita hanya tahu bulan A dan B di bulan Desember. Untuk Maret berarti kita kalikan 3 karena 3 bulan ke depannya. Itu dia untuk forecast double moving average. Selanjutnya forecast untuk weighted moving average, di mana yang diketahui bobot 2, 0,2, 0,3, 0,5 dengan tadi dengan bobot itu nilai bobot tertinggi itu pada bulan sebelumnya. Oke, berarti untuk forecast bulan April bobot paling tinggi itu adalah di bulan Maret. Kita lihat di sini bobot di bulan Maret itu 0,5 dikalikan dengan 113. Kemudian 0,3 itu dikalikan dengan 72, 0,2 dikalikan dengan 119. Nah, begitu seterusnya. Berarti kalau untuk bulan Mei berarti nilai 0,5 ini adalah untuk bulan April. 0,3 adalah untuk bulan Maret dan 0,2 adalah untuk bulan Februari. Begitu seterusnya. Untuk bulan
Juni berarti 0,5 itu adalah untuk bulan Mei, 0,3 untuk bulan April, dan 0,2 untuk bulan Maret. Oke, ini dia hasil dari forecasting dengan menggunakan weighted moving average. Selanjutnya dengan menggunakan metode forecasting dengan single exponential smoothing, dimana tadi di soal diketahui untuk forecast di bulan Januari adalah 110 ditambah dengan dua angka terakhir nomor BP masing-masing. Nah, karena di sini saya tidak menggunakan data nomor BP, saya mengasumsikan nilai yang di sini itu sama dengan 119 atau data awalnya. Tapi kalau misalkan mahasiswa nanti menggunakan data yang ditugaskan, berarti dia harus menambahkan 110 ditambah dengan dua akhir nomor BP. Kalau kita contohkan dengan sini ditambah 23, berarti 23 di sini. Jadi angka inilah yang harus dimasukkan ke nilai sini kalau dengan mahasiswa nanti. Oke, untuk single exponential smoothing, langsung ini kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya seperti apa? Single exponential smoothing, rumusnya nih, alpha dikali xt ditambah dengan 1 kurang alpha dikali forecast t kurang 1. Nah, kalau diketahui kita mau mengforecast bulan berikutnya, ft tambah 1 itu adalah forecast bulan selanjutnya, itu sama dengan alpha dikali xt apa, data permintaan bulan tersebut, ditambah dengan 1 kurang alpha dikali dengan forecast di bulan sebelumnya. Oke, kita lihat di sini yang kita cari adalah, karena forecast di bulan Januari itu ada diketahui, ini 133 atau 119 yang saya gunakan di sini. Caranya adalah alpha dikali dengan xt. Jadi kita mau meramalkan T selanjutnya, berarti T tambah satunya adalah bulan Februari, berarti F bulan Februari sama dengan alpha dikali X bulan Januari, permintaan bulan Januari, ditambah dengan 1 dikurang alpha dikali dengan forecast di bulan sebelumnya. Gitu selanjutnya. Kalau kita coba untuk yang kedua, berarti forecast di bulan Maret itu caranya adalah alpha dikali demand di bulan Februari ditambah dengan 1 dikurang alpha dikali dengan forecast bulan Februari. Oke. Itu juga untuk bulan Maret. Di bulan April, untuk bulan April itu adalah alpha 0,25 dikali dengan data di bulan Maret ditambah 1 dikurang alpha 0,25 dikali dengan forecast di bulan Maret. Oke, begitu seterusnya untuk menentukan single exponential smoothing. Sama halnya dengan alpha 0,4, sekarang kita ganti alfanya menjadi 0,4. Nah, kita contohkan ini untuk bulan Juni. Untuk bulan Juni, alpha dikali dengan data permintaan di bulan Mei ditambah dengan 1 dikurang alpha 0,4 dikali dengan forecast bulan sebelumnya atau bulan Mei. Ini dia hasil dari exponential smoothing. Nah, ini dia hasil jawabannya. Sekarang ada beberapa pertanyaan mengenai forecast. Saya lihat dari Google Classroom. Pertanyaannya, apakah metode ini kita gunakan atau kita gunakan salah satu atau bagaimana? Nah, kenapa kita harus mencari beberapa metode? Tujuannya adalah untuk mengetahui nilai forecast mana yang hampir mendekati dengan keadaan nyatanya. Nah,
dari keempat metode ini kira-kira mana yang mau dipilih? Kalau berdasarkan hasil forecast ini saja kita belum dapat memberikan kesimpulan metode apa yang mau kita ambil. Tetapi harusnya kita setelah ini kita menentukan nilai errornya dari masing-masing forecast ini. Jadi setelah kita melakukan forecast, kita hitung lagi nilai error dari masing-masingnya. Nah, dari nilai error terkecil itulah kita tentukan metode apa yang tepat kita gunakan untuk melakukan forecast permintaannya. Nah, untuk perhitungan error tersebut mungkin belum sempat kita bahas pada kesempatan kali ini, tapi saya akan memberikan bahannya. Silakan dipelajari bagaimana menentukan nilai error dari masing-masing hasil forecasting ini. Jadi, untuk memilih metodenya kita lihat dari nilai error yang paling terkecil. Satu lagi, untuk menentukan nilai error itu ada beberapa metode juga yang perlu diketahui. Ada beberapa metode untuk menentukan error itu, ada namanya adalah MSE atau mean square error. Ini adalah rumusnya untuk menentukan nilai errornya. Kemudian ada juga yang namanya standard error of estimate atau SEE. Kemudian ada juga namanya presentasi kesalahan atau PE, presentation error. Kemudian mean absolute percentage error atau MAPE. Ini dia beberapa metode. Berarti untuk metode ini bisa juga digunakan ke seluruh metodenya untuk menguji, atau bisa juga menggunakan salah satu, tetapi metode yang diambil berdasarkan nilai error yang paling kecil. Itu yang perlu diketahui. Oke, mungkin sekian pembahasan kita atau saya hari ini tentang tugas soal untuk nomor 2. Mungkin untuk soal nomor 1 bisa menyesuaikan saja bagaimana pembahasannya. Oke, sekian pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.